Ada orang hidup di zaman Nabi tapi tidak berjumpa dengan baginda Nabi, tapi wafat, beriman kepada baginda Nabi, tidak berjumpa dengan baginda Nabi tapi wafat dalam keadaan iman. Itu tidak termasuk sahabat, itu termasuk tabi'in. Contohnya siapa? Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu hidup di zaman baginda Nabi, beriman kepada baginda Nabi, ya, tapi tidak berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak diizinkan oleh ibunya. Uwais Al-Qarni ini tinggalnya di negeri Yaman. Tatkala dia belajar, ya, teman-temannya ini ingin bersama gurunya ingin ke Madinah berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia ingin ikut rombongan. Izin kepada ibunya, wahai ibunda, aku ingin berjumpa dengan baginda Nabi bersama sahabat-sahabatku dan guruku ke Madinah. Kata ibunya, tidak usah wahai Uwais, engkau mending di sini ngurusin ibu. Akhirnya tidak jadi berangkat, ya, ke Madinah Uwais Al-Qarni. Kemudian dia juga pernah menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk berhaji. Sampai Mekah sudah berhaji ibunya, dia izin sama ibunya, ibu tanggung, sudah sampai Mekah, tinggal ke Madinah, aku ingin berjumpa dengan baginda Nabi, aku izin untuk berjumpa baginda Nabi. Kata ibunya, sudah, tidak usah wahai Uwais, engkau di sini saja bersama ibu, nemenin ibu yang sudah tua ini. Akhirnya tidak jadi berjumpa dengan baginda Nabi SAW. Tapi beliau termasuk sayyidut tabi'in dan orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena beliau sangat berbakti kepada ibundanya. Sehingga baginda Nabi SAW juga berpesan kepada Sayyidina Abu Bakar dan Umar, apabila kalian nanti berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepada dirinya, karena dia adalah orang yang dekat kepada Allah, orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Nabi SAW. Ini tabi'in. Uwais Al-Qarni adalah tabi'in. Kalau Abdullah bin Amr bin As adalah sahabat. Beliau mengatakan, khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Ada 5 hal, barang siapa 5 hal itu ada pada dirinya, dia akan bahagia dunia dan akhirat. Ada 5 hal yang apabila 5 hal itu ada pada seorang, maka dia akan selamat dunia akhiratnya. Awwaluha, yang pertama, ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Dia selalu berzikir, menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap waktu. Zikirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap waktu. Bahkan kata ulama, zikir la ilaha illallah itu termasuk zikir fida, zikir penebusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir fida namanya. Makanya kalau ada orang yang sudah wafat, boleh kita bacakan zikir la ilaha illallah 70.000 kali, kita hadiahkan kepada orang yang sudah wafat tadi, orang tua kita misalnya. Baca la ilaha illallah, kita hadiahkan. Itu zikir fida. Zikir pembebasan, ya, minta pembebasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu zikir fida. Makanya kalau di daerah Sumatera ini, di daerah Kalimantan, di Banjarmasin, ya, di Kalimantan Selatan, ya, kemudian di daerah-daerah yang Sumatera ini seperti di daerah Tembilahan, Guntung, itu biasanya mereka sebelum acara tahlilan biasanya baca dulu zikir fida 70.000 la ilaha illallah. Jadi yang hadir berapa? 1.000 orang misalnya, berarti cuman 70 kali. Jadi tergantung yang hadir, dibagi. Itu namanya zikir fida. Itu la ilaha illallah. Jadi kata Abdullah bin Amr bin As, barang siapa, ya, yang pertama dia akan bahagia dunia dan akhirat apabila dia selalu berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap waktu. Kemudian wa idza tuliya bi baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila dia tertimpa satu ujian, satu musibah, dia mengatakan inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
wala halla wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kalau orang tertimpa musibah, kita disunahkan membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wala halla wala quwata illa billahil aliyil azim. Bukan hanya ada orang wafat saja baca inna lillahi. Orang ya sakit kita juga baca inna lillahi. Tapi jangan keras-keras, Bu. Kalau nengok orang sakit, ya kita jenguk rumahnya. Sakit apa, Bu? Ya, sakit mah kronis misalnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan bilang innalillahi, nyumpain saya katanya. Nanti begitu. Dalam hati saja bilang innalillahinya. Ya, kalau depan dia berarti dikira kita nyumpain. Jadi, ya, setiap musibah, ya, sakit atau kematian atau kehilangan, ya, baik duniawi maupun ukhrawi, ya kita disunahkan baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang yang membaca itu semuanya akan bahagia dunia dan akhirat, kata beliau. Kemudian wa idza u'tiya bi ni'matin, dan apabila seorang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, qala alhamdulillahi rabbil alamin syukran lin ni'mah. Dia mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan yang memiliki alam semesta, ya syukran lin ni'mah, sebagai rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan ya satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ahibbullah lima yughdukum min ni'ami. Cintailah Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu selalu memberikan nikmatnya kepada kita. Nikmat apa yang kita tidak terima dari Allah Subhanahu wa taala? Mulai sebelum kita hidup di alam dunia, kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di alam arwah kita mendapatkan nikmat, di alam rahim kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita makan, kita minum di alam rahim, bahkan makan minumnya pun kita tidak tahu seperti apa. Tapi subhanallah, dari janin, ya dari nutfah menjadi alaqah, ya menjadi mudghah, kemudian menjadi alaqah. Dari setitik air sperma kemudian menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, kemudian jadi manusia. Tumbuh besar setelah 9 bulan. Enggak tahu makannya lewat mana, minumnya lewat mana, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lahir di dunia juga dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat. Anggota tubuh kita nikmat dari Allah. Kita bisa merasakannya, bisa melihat, bisa merasakan dengan lidah kita, bisa mendengar, bisa mencium dengan hidung kita, ya, bisa berjalan ke sana ke sini. Ini nikmat semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya cintai Allah, karena Allah itu selalu memberikan nikmatnya kepada kalian, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kita lanjutkan. Wa idza ibtada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim, dan apabila dia melakukan segala sesuatu maka dia awali dengan kata-kata bismillahirrahmanirrahim. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta atau fahuwa abtar. Barang siapa, ya segala sesuatu yang dilakukan tanpa kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka sesuatu yang kita lakukan itu putus daripada barokah, tidak berkah. Kita punya pekerjaan nyangkul misalnya, atau menyiram bunga, ibu-ibu ambil selang, bismillahirrahmanirrahim, disiram, berkah. Ibu masak pakai bismillahirrahmanirrahim, masakannya berkah. Ibu berjalan mau ke pasar, bismillahirrahmanirrahim, tambah berkah. Yang tadinya harganya 10.000 cabai misalnya, tahu-tahu turun dengan keluar dari rumah bismillahirrahmanirrahim jadi 4.000, bisa jadi karena keberkahan tadi. Nah, jadi segala sesuatu apabila diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka berkah.
Tapi kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus daripada berkah, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa idza afrata minhu dzanban qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Kemudian yang kelima, apabila dia itu melakukan satu perbuatan dosa, ya dia selalu mengatakan astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Dia selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 hal tadi selalu ya apabila dilakukan, akan orang itu akan selalu bahagia dunia dan akhirat. Selalu berzikir la ilaha illallah. Apabila mendapatkan musibah membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Apabila diberikan kenikmatan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Apabila memulai segala sesuatu, ya dia ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dia melakukan perbuatan dosa, dia selalu beristighfar astagfirullah wa atubu ilaih. Kita lanjutkan. Wa qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa anil Hasan al-Basri rahimahullah, diriwayatkan daripada Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini termasuk orang yang soleh, orang yang sufi. Ya, semoga Allah merahmati beliau. Annahu qala, beliau berkata, maktubun fit Taurati 5 ahruf. Ditulis di dalam kitab Taurat ada 5 huruf. Kata Hasan al-Basri, annal ghunyata fil qanaah. Sesungguhnya kaya itu atau kekayaan itu ada di dalam sifat qanaah. Qanaah itu, sifat qanaah itu terima apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kaya, orang yang punya sifat qanaah, berarti kaya itu adalah kaya hati. Orang yang paling enak itu kaya hati, ibu-ibu, bukan kaya harta. Kalau kaya harta hisabnya lama, ditanya oleh Allah dari mana hartanya, digunakan untuk apa. Pertanyaannya 2. Tapi kalau orang sudah kaya hati, alhamdulillah, cukup, diberi cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita diminta atau suruh memilih mau jadi orang kaya apa jadi orang cukup, kita pilih jadi orang cukup, jangan jadi orang kaya. Kalau orang kaya tadi saya bilang hisabnya berat, ya lama ngantrinya di akhirat. Tapi kalau orang cukup, ya enak. Mau berangkat haji cukup duitnya, mau beli rumah cukup, mau beli mobil cukup, kan gitu. Enak orang yang cukup daripada orang yang kaya. Gak punya simpenan kalau orang yang cukup. Kalau orang yang kaya ini banyak simpenannya, hisabnya lama. Nah itu. Jadi kata beliau Imam Hasan Basri, sungguhnya kekayaan itu di dalam qanaah, di dalam ya sifat menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun yang dikatakan oleh Sayyidina Ali ya tentang takwa. At-taqwa huwa, kata Sayyidina Ali, di antaranya ar-ridha bil qalil. Ridha, puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya duniawi. Karena dunia ini dianggap kecil. Yang besar itu adalah pemberian Allah di akhirat. Yang pemberian dunia ini kecil. Makanya kalau kita ridho, kita rela terima dengan apa yang Allah berikan kepada kita, ya itu termasuk orang yang bertakwa dan dia termasuk orang yang kaya. Kata Imam Hasan Basri tadi termasuk orang yang kaya. Wa annas salamata, yang kedua, wa annas salamata fil uzlah, dan sesungguhnya keselamatan itu di dalam menyendiri. Kenapa selamat ya ada di dalam kesendirian? Karena kalau sendiri nggak ngomongin sana, nggak ngomongin sini, bahkan lebih fokus ibadah. Kalau sendiri baca tasbih, baca sholawat, baca istighfar, baca la ilaha illallah, zikir yang lain, baca Quran. Kalau lagi sendiri. Tapi kalau lagi berdua atau bertiga, ya zikir apa? Zikir gosip. Ya bu, ngomongin sana, ngomongin sini, apalagi kumpul arisan. Wah sudah, oh itu tuh udah kecil, hitam, jelek, menor, ya lihat bibirnya tuh, oh ya lipstiknya, wah, jadi ngibah orang,
Nah, demikian kalau lagi berkumpul ramai orang. Makanya beliau katakan as-salamatu fil uzlah. Selamat itu tatkala kita sedang sendiri. Nah, itu. Bahkan kalau lagi kita sendiri, ibu-ibu, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ibadah dalam keadaan sendiri, sholat tahajud, bangun malam, ya. Kemudian semua orang lagi enak-enaknya tidur, termasuk salah satu ibadah yang disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ibadah yang disukai oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tatkala orang semuanya tidur, dia bangun, ya, kemudian melakukan sholat tahajud, minta kepada Allah. Ya, minta di malam hari tatkala orang itu lelap dari tidurnya. Jangankan kita orang ibadah, orang enggak baik saja, ya, malam itu kesempatan. Maling itu banyaknya malam, Ibu. Betul. Jarang maling itu, maling rumahnya orang, yang ngerampok rumahnya orang itu siang jarang. Yang banyak itu malam hari. Kenapa? Orang lagi tidur semuanya. Nah, kita pun demikian. Kalau kita pengen dapat rezeki yang banyak, bangun malam, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Pengen doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bangun malam. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal min mustaghfirin fa aghfiru lahu, dalam kitab Maulid Tibai. Barang siapa yang minta ampun di 2/3 malam, aku akan ampuni. Siapa yang punya hajat, minta kepada aku akan beri hajatnya. Barang siapa yang punya keperluan yang lain, ya, aku akan dia punya dosa, dia minta ampun, aku akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di 2/3 malam tatkala semua orang tidur sendiri, kita bangun. Nah, jadi keselamatan itu di dalam kesendirian, kata Al-Imam Hasan Al-Basri. Wa annal hurmata fi rafdis syahwat. Dan kemuliaan itu, sesungguhnya kemuliaan itu di dalam menolak syahwat, menolak keinginan nafsu. Orang pengen terhormat, ya, apabila dia punya nafsu ingin, ya, dia tolak. Pengen dalam hatinya pengen punya mobil baru, ya, tolak. Nah, ini satu kemuliaan, ya, kemuliaan. Jadi segala sesuatu yang kita inginkan itu berarti hawa nafsu. Segala sesuatu yang kita inginkan dalam hati kita itu hawa nafsu. Pengen jadi orang kaya, hawa nafsu. Ya, pengen dapat arisan misalnya, ngebet pengen dapat arisan, itu hawa nafsu. Nah, itu jadi kalau kita menolak hawa nafsu, itu semua suatu kemuliaan, kata Imam Hasan Al-Basri. Wa anna tamattu'a fi ayyamin tawilah. Dan sesungguhnya kenikmatan itu di hari-hari yang panjang. Di hari-hari yang panjang, yaitu di hari-hari yang berkah. Kita bisa menikmati hari dengan tenang, ya. Kalau waktunya kita itu berkah, tenang, ya. Kumpul sama keluarga tenang, kumpul dengan kawan-kawan juga tenang. Ya, ini makanya at-tamattu'u fi ayyamin tawila. Kenikmatan itu ya ada di hari yang panjang, hari yang penuh berkah. Kalau sekarang, ya, kata ulama, keberkahan ini sudah mulai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya keberkahan waktu. Karena waktu kadang kita tidak terasa. Ya, baru Idul Fitri, sudah ketemu Idul Adha. Nanti berapa bulan lagi sudah mau ketemu Ramadan lagi. Enggak terasa 1 tahun sekarang. Dari 2022 kemarin, ya, Covid 2 tahun 2020, sekarang sudah 2023, nggak berasa. Ya, makanya kata ulama, sebagian ulama mengatakan keberkahan waktu zaman ini sudah banyak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dulu luar biasa, ibu-ibu. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, kalau beliau punya kebun korma itu beberapa hektar. Kalau nanam 1 korma, baca Yasin 1 kali, hatam Yasin 1 kali. Jadi kalau sudah mau nanam kormanya, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, sampai terakhir tanam. Itu berhektar-hektar, ribuan
pohon yang beliau tanam. Kalau ibu tanam cabai depan rumah, kira-kira baca Yasin nggak? Boro-boro, ya, boro-boro baca Yasin. Makanya Habib Abdurrahman Segaf itu tatkala kebunnya orang Yaman kena, kebun kormanya orang Yaman itu kena penyakit, kebun beliau selamat. Karena setiap nanam baca Yasin, waktunya berkah. Ya, kalau ibu-ibu nggak usah baca Yasin lah, terlalu berat nanam cabai satu baca Yasin, ya masaknya ketinggalan akhirnya. Cukup baca sholawat. Saya niat nanam ya Allah, berkatnya baginda Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanam, insya Allah berkah tanamannya. Ya, berkat sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masak juga begitu ya Allah. Ya saya mau masak buat suami dan anak-anak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkat sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masak, insya Allah masakannya jadi ya enak, ya jadi berkah masakannya. Nah, itu Habib Abdurrahman Segaf. Nah, jadi setiap menanam pohon korma beliau Yasin satu kali hatam. Al Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf, beberapa tahun kemarin, tahun 80-an beliau baru wafat di Pasuruan. Apa yang beliau lakukan? Kalau ada tamu bikin kopi, ya hatam Yasin sambil bikin kopi. Masya Allah, ada tamu nih baca Yasin sambil bikin kopi, selesai. Masya Allah. Ini makanya waktunya penuh dengan berkah orang-orang dulu. Sekarang keberkahan sudah jarang yang kita dapatkan. Kita lanjutkan, ya. Wa anna sabra fi ayyamin qalilah, dan kesabaran itu akan didapatkan di hari-hari yang sedikit. Jadi hari-hari yang penuh dengan kesusahan itu kita harus harus bersabar di dalamnya. Karena memang kalau sudah kita merasa susah, kayaknya hari itu cepat berlalu daripada diri kita. Apalagi lagi suntuk mikirin anak sekolah, duit dari mana, sumpah. Kadang tahu-tahu mikir, tahu-tahu sudah sore. Nah ini berarti hari-hari yang sedikit kita harus lebih banyak bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan.